Sobat Podcast Indrapura TV, gimana kabarnya? Senang sekali saya Sima Perwira bisa ngobrol-ngobrol, ini bisa lebih dekat lagi dengan wakil rakyat kita. Karena sekarang kita akan ngobrol sama Kang Suli Daim dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol mengenai potensi kebudayaan sebagai pendorong ekonomi kawasan Pawitan Dirogo. Ini istilah yang jujur aja Sima baru tahu gitu ya, karena selama ini Sima taunya cuman tapal kuda dan juga daerah Gerbang Kertosusila. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Kang Suli. Yuk. Gimana Kang Suli kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Waduh, mantap sekali. Kang Suli, Pawitan Dirogo. Ini Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan juga Ponorogo. Ini senang banget nih ngomongin karena ada Madiunnya. Kebetulan Sima dari Madiun ini. Ya, alhamdulillah. Ngobrolin soal Pawitan Dirogo, ternyata memang ekonomi di sana itu sedang dikembangkan, Kang Suli. Kenapa demikian, Kang Suli? Ya, banyak potensi ya yang belum secara maksimal menjadi satu rujukan kewilayahan yang di situ itu akan menghasilkan potensi ekonomi yang cukup besar. Ya. Jadi kawasan Mataraman ini sungguhnya kan memang sumber budaya tumbuh dengan sangat subur. Jadi baik terutama di Ponorogo yang barusan saja mendapat kemudian pengakuan dari UNESCO. Ya. Begitu juga daerah-daerah lainnya. Pacitan, kemudian Madiun sendiri, Ngawi, kemudian Magetan. Ya. Potensi budayanya kuat, ya. Kerajinan lokalnya juga kuat, ya. Dan potensi alamnya juga bagus, ya. Banget. Sehingga kalau toh kemudian itu dikoneksikan dengan baik, akan menjadi sebuah kekayaan budaya yang terekspos dengan baik dan segala penjuru masyarakat itu bisa akan hadir ke sana dan itu pasti menghasilkan pendapatan asli daerah juga bertambah, berdampak pada ekonomi tumbuh dengan bagus, maka kesejahteraan masyarakat yang ada di Mataraman juga akan terpenuhi. Karena apa? Banyak ruang dan kesempatan itu yang akan bisa dinikmati oleh banyak pihak. Baik, karena beberapa waktu lalu juga di bulan Agustus, kalau nggak salah ya Kang Suli ya, ada sarasehan antara kelima wilayah ini begitu, di mana nantinya kedepannya kelima wilayah ini akan dikembangkan sedemikian rupa begitu. Yeah. Bahkan Menteri Budayaan. Koordinator IPK AHY sendiri juga sudah menerima 37 usulan infrastruktur. Ini artinya memang kayaknya pemerintahan provinsi kita melihat hal itu jadi sesuatu yang strategis banget nih. Iya, memang ini untuk penataan kewilayahan, jadi memang harus kemudian terintegrasi. Sederhana saja kalau di Surabaya ini kan dengan menyebutkan Gerbang Kertosusila, ya. Kawasan yang akan menopang integrasi kota metropolis, ya, dengan kabupaten kota yang ada di sekitar kota Surabaya. Nah, keinginan untuk Mataraman sana itu ya tidak jauh dengan Surabaya, dengan Gerbang Kertosusila. Kenapa demikian? Karena disitulah nanti yang akan mengangkat potensi daerah itu. Dan itu akan menghasilkan uang yang akan kembali pada masyarakatnya. Kalau kita melihat Pacitan, siapa sih yang tidak kemudian mengatakan bahwa Pacitan itu exhaustive? Alamnya bagus. Alamnya masih perawan. Betul. Ya. Tidak tersentuh, jadi masih alami. Ya. Kalau Mbak Simah datang ke Watu Karung, pantai Watu Karung, ya. Kalau sana kan ada Kelayar ya. Tahu. Kemudian ada Gua Gong. Ya. Jadi kalau Watu Karung itu di situ tuh malah banyak namanya villa-villa itu, ya, yang dibangun oleh orang asing situ. Dan eksotik banget. Jadi ada untuk tempat selayarnya ombak yang begitu besar itu, tetapi aman untuk orang asing itu melakukan kegiatan ya itu selancar itu. Belum lagi kemudian ikan yang lagi seger-seger itu di pinggiran kawasan Watu Karung itu tinggal kita mau pilih ikan apa ya.
menikmati masih cukup nyaman untuk kita di situ. Dengan ombak yang bagus, pantai yang jernih tanpa ada sampah-sampah berserakan. Ya kalau dibandingkan, mohon maaf, Pantai Kuta sesungguhnya lebih menarik gitu kata Watu Karung di Pacitan. Saya sepakat Ya. sih, dan lebih dekat lagi Ya, ya. itu masih berbicara pada kawasan alamnya. Belum lagi akeknya ya. Batu Pacitan ini ya. Iya. Jadi dulu waktu apa? Booming-boomingnya Ake. Booming-boomingnya Ake ya. Betapa kemudian Pacitan itu dengan berbagai ciri khas Ake, produksi asli batu Pacitan itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan sekarang di samping bisa menikmati itu, orang kan juga akan melihat, oh ada potensi yang memang nanti bisa menghidupkan kembali ya. Nah, pertama adalah kerajinan-kerajinan Ake yang di sekitaran Gua Gong situ cukup subur ya, orang-orang itu kemudian bisa menghasilkan pendapatan itu ya. Dan budaya-budaya lainnya, kulit, batik dan seterusnya juga akan tumbuh subur di situ. Oke. Jadi orang datang ke Matraman itu nanti akan terkait budaya dan pariwisata itu. Baik, Kang Suli, saya pernah mendengar suatu pernyataan dari seseorang gitu ya, sudah menjadi pernyataan umum begitu. Kalau katanya orang yang hidup dari kesenian budaya itu tidak akan pernah bisa hidup dengan nyaman, dengan perut kenyang. Nah, kalau kita hanya mengandalkan ekonomi dalam hal ini yaitu budaya dan juga pariwisata saja, kemudian apa bisa mencapai target yang diinginkan gitu, optimal begitu? Ponorogo itu di samping reog yang merupakan akar budaya asli Ponorogo, ada juga lagi di situ dengan budaya-budaya yang tumbuh selain reog ya. Kalau kita melihat reog saja itu sesungguhnya hampir seluruh desa yang ada di Ponorogo itu punya grup reog. Kurang lebih ada 305 kelompok reog yang ada di Ponorogo. Tapi ketika festival kan mungkin sekitar 41-an aja kelompok reog itu. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa budaya masyarakat di sana dengan reog itu sudah melekat sekali. Oke. Ya. Dan ini kan juga potensi kan. Potensi apa? Potensi ekonomi yang akan tumbuh. Makanya kalau ada gerbek suro, ya, itu sebuah budaya yang memang rutin tahunan. Dan itu menjadi daya tarik masyarakat dunia untuk datang ke Ponorogo. Oke, haruskah kita bertumpu pada suatu hal yang ikonik saja di Ponorogo yaitu reog? Bagaimana dengan budaya-budaya lain yang ada di Ponorogo? Oh iya, itu salah satunya ya. Ada lagi di situ adalah gajah-gajahan ya. Ada lagi unta-untahan ya. Ada lagi kemudian tayuban ya. Ada lagi kemudian ya pola-pola budaya lokal yang memang tumbuh mereka di sana. Jadi itu kan budaya-budaya itu. Terus apa kemudian bagaimana untuk mengangkat ya itu menjadi sarana kita untuk menarik orang kemudian datang ke Ponorogo, otomatis pertama ya ekonomi pasti bergerak. Iya. Karena apa? Banyak orang datang ke situ, hotel-hotel pasti akan tumbuh. Kalau Gerbek Suro sampean ke sana, sampean kan Madiun, jalan ke Ponorogo. Hotel Madiun itu juga kena imbasnya Gerbek Suro. Betul. Karena apa? Tidak terpenuhinya hotel yang ada di Ponorogo. Sehingga orang justru kadang-kadang nginepnya di Madiun ya. Itu persoalan potensi ekonomi yang akan bergerak ya. Tidak hanya kemudian orang datang ke sana itu menikmati Gerbek Suro. Pasti dia ingin kan menikmati Pacitan dengan pantainya yang bagus itu. Menikmati Magetan dengan telaga sarangannya yang bagus. Kemudian andaikan museum reog ini nanti selesai, sudah menjadi destinasi wisata tambahan kan, Ngebel juga telaga Ngebel yang dimiliki oleh Ponorogo. Ya. Jadi sekarang bagaimana kemudian pemerintah ini hadir ya secara bersama-sama ya untuk kemudian apa? Bagaimana Matraman ini yang
sudah ada pertemuan bersama Kementerian Pak AHY itu untuk menata itu. Harapannya apa? Memberikan dampak ekonomi, budaya tumbuh dengan bagus, ekonomi juga bergerak, maka rakyat itu akan mendapat imbas dari setiap potensi budaya dan wisata yang dikembangkan oleh kawasan Mataraman itu. Tapi menarik ini kenapa Trenggalek nggak masuk ya, Kang Suli? Ya, Trenggalek itu juga sesungguhnya juga ada potensi wisata, cuma mungkin akses yang belum terkonek dengan baik ya. Kalau nanti JLS selesai itu Pacitan kan semakin Iya, karena kan memang searah dengan Pacitan, iya, Trenggalek, iya, Tulungagung. Sarah. Itu sudah sambung sesungguhnya ke Trenggalek kan ya, Trenggalek. Trenggalek itu kan banyak juga pantai-pantai yang indah ya, di Munjungan, kemudian di Panggul itu juga sama, karena di situ pantai selatan kan. Pantai selatan itu pasti kemudian indah, karena apa ya, mungkin kedalaman lautnya yang biru itu ya, kemudian gunung-gunung yang menyertai itu sehingga menghasilkan kawasan wisata yang menarik. Nggak dimasukkan ke dalam Pawitan Dirogo ini, proyek Pawitan Dirogo ini karena dia bukan apa ya? Saya kurang tahu pasti ya alasan itu, tapi kan mudahkan publik itu melihat Mataraman itu kan ya kawasan Madiun, Ponorogo, Ngawi ya itu. Saya juga bertanda tanya ya, kenapa ini kemudian Trenggalek ini gitu. Ya mungkin Trenggalek itu kan gabungnya di Tulungagung ya. Tulungagung, Kediri ya gitu. Karena lebih dekat di situ. Ya, lebih dekat di situ. Oke. Terpenting kan begini, jadi kita menyatukan Karasidenan Madiun yang disebut dengan Mataraman ini ya, itu adalah upaya bagaimana kemudian budaya itu tumbuh dengan subur ya, kemudian akses pariwisatanya terkoneksi dengan bagus, karena wisata itu kan pasti ya, travel itu kan juga harus paket kan. Ya. Menawarkan itu kan menjadi bagian yang dari penguatan itu, dan itu tugas negara untuk memfasilitasi itu. Jadi kerjasama kewilayahan gitu, bagaimana kemudian mengkoneksikan paket wisata itu sebagai rujukan publik ketika harus menikmati kawasan budaya, wisata yang ada di kawasan Ponorogo, Ngawi, Magetan, Trenggalek, Pacitan, dan Madiun. Karena memang secara wilayah juga sangat berdekatan begitu ya Pak ya. Paling setengah jam, 1 jam dari Madiun ke Magetan, dari Madiun ke Ngawi. Ya, tapi dari Ponorogo ke Pacitan itu lama, 1,5 jam. Karena jalannya berkelok. Iya. Jadi kalau tadi kan disebutkan sama Kang Suli gitu ya, Ponorogo punya reok. Kalau Madiun itu punya batik, Pacitan punya keindahan alam, kemudian juga punya makanan khas dari laut begitu. Kemudian Magetan terkenal sama kerajinan kulitnya. Lalu Ngawi juga ada makanan khasnya. Ini kalau menurut Kang Suli sendiri, potensi mana sih yang sekiranya ini siap untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi? Jujur saja, kalau Pacitan ini aksesnya ke Pacitan itu mudah, potensi pariwisata itu justru menjanjikan di Pacitan. Ya, jadi karena hampir seluruh pantai yang ada di kawasan pantai selatan itu indah semua. Ya. Apalagi kemudian terkenal dengan kota 1000 gua. Ya. Jadi kan itu kan potensi-potensi wisata yang menjanjikan. Di samping culture budaya batiknya yang khas, juga di Pacitan ada batik. Di Ngadirojo itu ada batik yang memang batik tulis yang bagus juga. Ini saya baru tahu di kapan-kapan, berarti saya harus bisa ke Ngadirojo ya. Sama dengan Magetan juga itu kan, karena semua punya kekhasannya masing-masing. Tetapi kita untuk menguatkan ekonomi, kemudian pemerintah itu fokus membuat akses yang mudah untuk ke Pacitan, kans untuk meningkatkan Pacitan itu menjadi kota wisata cukup kuat. Oke. Iya. Sehingga nanti orang terkoneksi ya. Mari nonton Reok Ponorogo, jalan-jalannya kan bisa ada alternatif pilihan. Bisa ke Pacitan untuk menikmati keindahan Pacitan. Di samping itu bisa ke Magetan dengan menikmati mungkin cari
produksi kulit, jaket kulit maupun kelinci kan? iya, sate kelinci di anu sana, di Sarangan sana ya. Kafe-kafenya juga cukup bagus di sana ya. Bisa juga kemudian ke Ngawi, batik khas Ngawi untuk mendapatkan batik di Ngawi itu. Jadi semua terkoneksi. Nah, ini makanya kan kemudian bagaimana Matraman ini menjadi bagian dari kewilayaan yang nantinya terkoneksi baik budaya maupun pariwisata. Oleh karena itu infrastruktur harus dipenuhi. Oke, seberapa jauh kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian DPRD Jawa Timur juga ini bisa mendorong kesiapan Pawitan Dirogo ini secara keekonomian? Ya, kita di APBD kita 2026 ini kita juga mulai mengumpulkan para pelaku seni. Ya, pelaku seni, kemudian pemerhati seni yang ada di kawasan Matraman. Jadi bahkan mereka kita kasih support ya untuk tetap mereka menjadi pelaku budaya, menghidupkan budaya yang tumbuh di daerah Matraman ini. Kita apresiasi itu, kita kasih kurang lebih semacam kalau sekolah itu beasiswa gitu ya. Ya per pelaku seni itu kita kasih 1 juta rupiah. Kelompok. Bukan per orang, pelaku seni. Justru per orang. Oh iya, pelaku seni. Dengan jumlah yang cukup besar itu. Ada 2000-an itu juga orang yang kita kasih untuk penghargaan, pemerhatian, sekedar kemudian bahwa pemerintah provinsi ini serius memperhatikan pelaku budaya ya. Orang pemerhati budaya yang concern untuk menghidupkan budaya lokal yang tumbuh dikembangkan di daerah Matraman ini agar mereka ini berkarya, agar mereka ini meyakini bahwa kesungguhan pemerintah provinsi bahwa budaya itu menjadi bagian dari tugas negara yang dirempahkan pada pelaku seni itu untuk mengedukasi masyarakat. Karena kan sarana edukasi itu kan ya, kalau sekarang mungkin ada media sosial itu kan bagian saja untuk menguatkan itu. Ya. Nah, tapi produk-produk budaya itu kan memang harus ada orang yang didorong untuk menghasilkan itu semua. Jadi pelaku-pelaku budaya itu rata-rata mereka itu kita titipi untuk apa? Mengedukasi masyarakat menjadi orang yang baik, menjadi orang apa? Itu kan contoh-contoh yang biasanya ditampilkan oleh para pelaku budaya. Saya berterima kasih banget loh sama Kang Suli dan juga kawan-kawan dari Komisi E DPRD Jawa Timur karena sudah punya program yang bagus. Oh, iya. Terus juga sudah mau memperdulikan para seniman. Iya. Saya jujur kalau misalkan ngomong sama teman-teman yang seniman gitu, agak miris gitu. Oh, iya. Karena kan mereka bekerja sesuai passion, tapi itu tadi balik lagi secara keekonomian ternyata mereka kurang dihargai begitu Kang Suli. Iya, saya ini sudah wayangan terus. Wah. 1 minggu lalu saya wayangan itu di Bungkal Ponorogo. Besok tanggal 12 November lusa itu saya campur sehari di ngerayun Ponorogo sana itu. Ponorogo. Iya. Jadi karena apa? Ya itu sarana kita untuk pertama menyampaikan pada masyarakat bahwa pemerintah ini punya program ini. Itu kita sisipkan dengan budaya itu. Yeah. Budayanya tumbuh dengan subur, dengan baik, rakyatnya terhibur, mereka juga mendapatkan informasi tentang bagaimana sih tugas negara ini terhadap rakyatnya. Sehingga kan terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh Pak Menteri ya, terutama Menteri Menko Pangan ya. Kita kan bagaimana swasembada pangan ini sudah tidak lagi kemudian itu kita tergantung pada impor ya. Ini kan satu media kita jelaskan juga kan, bagaimana kemudian sekarang rakyat sudah tidak kesulitan lagi pupuk ya. Ya. Kemudian harga gabah juga dibeli oleh Bulog dengan standar sudah ditentukan 6.500, itu senang sekali. Standar minimal 6.500, sekarang ini gabah ini lagi naik lagi. Ya. Sekarang bisa 7.000, 7.500. Ya. Panen juga berlimpah. Lamongan sekarang itu panen juga berlimpah kalau kita melihat Lamongan. Nah, sumber Ngawi juga sama, karena Ngawi itu termasuk penopang beras itu kan. Lumbung Ngawi, padi Jawa Timur, lumbung padi. Dan ini kan tidak semua juga rakyat itu memahami itu bahwa pemerintah juga turut campur tangan dengan apa? Pertama, pelaku budaya diberi kesempatan, ditopang dengan APBD kita, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, itu kan wujud perhatian pemerintah terhadap budaya. Dengan harapan apa? Mereka juga akan mengedukasi masyarakat. Ini program-program pemerintah ini adalah sungguh demi kepentingan masyarakat,
Dan kemudian mereka memahami upaya-upaya Pak Prabowo ini di dalam membangun bangsa ini. Kalau toh memang ada yang kurang, sekarang belum sempurna yang dilakukan oleh Pak Presiden, ya namanya kita ini manusia kan, tapi Pak Prabowo saya yakin kan tetap akan melakukan inovasi tahapan-tahapan, mengevaluasi ya kekurangan-kekurangan itu. Saya yakinlah semangatnya Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Sebenarnya menurut dengan adanya budaya juga ini menjadi salah satu media gitu ya, seperti medianya Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam begitu ya, melalui budaya itu wayangan gitu. Budaya itu kan tumbuh dari bawah. Ya. Ya. Mereka lahir karena apa? Terpanggil mereka untuk kemudian membuat inovasi di dalam menampilkan karya yang akan disuguhkan pada orang lain. Nah, sehingga apa? Sehingga di situ itu mereka itu melahirkan sebuah hiburan ataupun aktivitas yang ada di situ. Ini jangan-jangan Kang Suli budayawan juga nih? Oh, kalau potongan. Budayawan atau penikmat budaya? Penikmat budaya, ya. Boleh lah, nyebutnya apa, penikmat budaya, enggak apa-apa. Tapi itu kan upaya. Ya. Ya. Nah, Pak Presiden Prabowo sungguh-sungguh. Dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dicampur, sekarang dipisahkan. Agar apa? Agar bahwa budayawan ini, mereka itu juga mendapatkan ruang khusus, perhatian khusus, dan menjadi bagian dari bangsa ini yang tidak terpisahkan. Untuk apa? Melakukan edukasi, melakukan hiburan terhadap masyarakat. Ya kalau namanya Sunan Kalijogo itu kan metode dakwah. Yeah. Dan sekarang kan ya tumbuh di wayang kulit itu ya. Yang orang sekarang ini selama ini dijadikan rujukan kan wayang kulit itu sebagai wujud dari karya Sunan Kalijaga di dalam menggambarkan kehidupan manusia itu dengan wayang itu, perilaku manusia itu, perilaku Bagong itu gimana, perilaku Semar itu bagaimana, perilaku Arjuna bagaimana, kemudian perilaku Sengkuni itu bagaimana. Itu kan sesungguhnya perilaku kehidupan manusia yang digambarkan dalam wayang. Makanya kan menarik ketika kemudian sekarang ruang-ruang bagi budaya itu tetap kita buka, dan kami di Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur selalu mendorong para budayawan itu untuk tetap berkreasi dalam menghibur dan menyadarkan masyarakat tentang kehidupan bersama masyarakat. Terutama tentang program dan juga kebijakan pemerintah begitu ya. Satu hal itu yang mungkin bisa bagian daripada itu. Karena apa? Menjadikan orang baik itu juga tugas negara. Ya. Mengajak orang baik itu kan ya. Betul. Menjadi rakyat yang baik itu kan bagian daripada tugas negara. Nah, tetapi kan kemudian sekarang lewat budaya itu mereka menanamkan kehidupan hubungan yang baik antar masyarakat itu. Oke, melihat Pawitan di Rogo tadi ternyata punya masing-masing keunggulan, masing-masing kebudayaan dan juga pariwisatanya begitu ya. Pengembangan destinasi wisata tematiknya itu ke depannya bakal seperti apa sih Kang Suli? Begini, jadi budaya itu kan tumbuh terkait dengan kondisi yang ada di daerah itu. Ya kalau Pawitan Pawitan di Rogo itu kan bagaimana mengkoneksikan wilayah itu semua menjadi bagian. Ya tentu itu bentuk kesatuan yang mungkin harus diperkuat ya. Kalau saya boleh mengatakan bahwa ini tugas daripada pemerintah untuk mengkonektivitaskan budaya dan menjadi sarana wisata ya, dan itu menjadi kekuatan kita untuk mempromosikan potensi budaya pariwisata di masing-masing daerah itu. Jadi ini kalau kemudian dikelola dengan baik itu akan menjadi menarik karena semua kan punya potensi beda-beda. Sekarang kalau datang ke Madiun saja ya, apa sih yang kemudian cukup dengan kawasan kota itu yang kita nikmati ya? Kan mesti harus ada pilihan lain. Di samping mungkin kita menikmati kopi yang ada di kawasan depan Balai Kota Madiun itu ya. Apakah kan kita juga kan ada danau lagi di Kabupaten Madiun itu kan? Ya, danau apa itu? Ya, pokoknya ada danau di dekat itu kan. Ya, bagaimana dikonek menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Sehingga orang datang di situ itu tidak hanya sehari, tapi kemudian nginap di Madiun, kan begitu kan? Nginap di Madiun otomatis hotel akan tumbuh, ekonomi juga akan tumbuh. Nah, makanya harus ada kekhasan masing-masing itu, dan itu kemudian bagaimana pemerintah ini menglokalisir itu untuk kemudian menjadi sarana promosi wilayah Ponorogo, wilayah Magetan, wilayah Pacitan, wilayah Madiun itu menjadi kawasan budaya dan pariwisata. Oke, kalau dari Komisi E DPRD Jawa Timur sendiri ini sudah ada gagasan belum nih kira-kira ke depannya Pawitan di Rogo ini akan punya istilahnya kayak paket wisata apa begitu, atau punya suatu pengembangan destinasi wisata yang seperti apa begitu? Secara khusus saya belum mendapat itu ya, karena begini, dari Jawa Timur ini memang di Dinas Budaya dan Pariwisata itu menumbuhkan budaya-budaya lokal yang ada di Jawa Timur. Jadi tidak hanya Pawitan di Rogo ya, tetapi kemudian kawasan-kawasan di situ itu ada kreasi yang tumbuh budaya itu. Seperti kemudian kalau Banyuwangi itu dengan gandrung Banyuwanginya ya kan. Ya, belum lagi kemudian di daerah Madura yang dengan kerapan sapinya ya. Terus kemudian Malang itu dengan tari topengnya itu ya. Karena budaya yang dapat sekarang ini yang menjadi sentral budaya yang ditunjuk itu sekarang dapat tunjukkan cuma sementara ini kan Malang sama Ponorogo. Jadi Malang Ponorogo ini dua kabupaten yang mendapatkan apresiasi terkait dengan budaya. Sehingga kan dua ini mendapat supporting dari pemerintah provinsi ya, bagian daripada budaya-budaya lokal yang tumbuh di seluruh Jawa Timur ini. Itu yang kita support dengan tadi itu kita mulai menginventarisir pelaku budaya, pemerhati budaya, bagaimana mereka itu kemudian menumbuhkan budaya, menghidupkan budaya, mereka dapatkan apresiasi dari pemerintah. Oke, artinya usulan infrastruktur, pembangunan infrastruktur kepada Menko IPK AHY ini, apakah akan langsung ditindaklanjuti sama pemerintah Provinsi Jawa Timur nih, Kang Suli? Ya kalau Pawitan di Rogo harapan kita tentu karena di situ ya untuk segera ditindaklanjuti kalau infrastruktur terkait. Tetapi terkait dengan infrastruktur itu kan harus ada supporting dari APBN. Karena taruhlah kita untuk menyelesaikan jalan lintas selatan itu ya, atau infrastruktur yang kemudian menembus kawasan Pacitan itu agar publik itu, masyarakat bisa mudah untuk mengakses. Nah, itu kan tidak hanya kemudian kita dengan kemampuan APBD kita yang terbatas. Apalagi kemudian TKD kita, transfer kas daerah kita ini dipangkas dengan jumlah 2,8 triliun. Ya, sehingga kan ini kita fokus untuk memenuhi infrastruktur juga hitung-hitung. Kira-kira mampu tidak? Itu. Sementara kita bagaimana? Juga gitu ya, kan? Iya. Nah, sementara kita kan harus pertama masyarakat miskin itu menjadi perhatian utama. Persoalan kesehatan itu juga menjadi perhatian utama kita. Sehingga pelaku budaya ini tetap jalan, kemiskinan bisa kita penuhi. Tinggal secara bertahap itu juga pemerintah harus kemudian memenuhi infrastruktur agar akses untuk bisa sampai ke kawasan-kawasan itu menjadi mudah dan itu akan memudahkan masyarakat untuk menikmati keindahan budaya dan pariwisata yang ada di Pawitan di Rogo. Baik, Kang Suli, kita akan ngobrol lagi terkait dengan potensi kebudayaan ini sebagai pendorong keekonomian di wilayah Pawitan di Rogo. Ini gimana caranya nguri-nguri, nggak cuma nguri-nguri budaya, tapi juga nguri-nguri rezeki dari situ. Tetap bersama kami di podcast Indrapura TV.